Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian. Di video kali ini saya akan membahas mengenai keamanan multimedia. Saya akan menjelaskan mulai dari pemahaman dasar keamanan multimedia, dilanjutkan kriptografi, steganografi, dan yang terakhir watermarking. Pentingnya keamanan multimedia. Oke, jadi seiring berkembangnya teknologi informasi, ditambahnya populernya bisnis konten digital, ini memicu aksi kejahatan klasik ya, seperti pembajakan, itu penyalahgunaan akses, dan copyright. Untuk melindungi data digital, diperlukan beberapa teknik atau metode yang bisa digunakan, yaitu kriptografi, steganografi, dan watermarking. Untuk yang pertama, pembahasan pertama adalah kriptografi. Kriptografi ini sering disebut dengan ilmu penyembunyian data, yaitu suatu bidang ilmu yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan suatu pesan yang berupa data-data dari akses pihak yang tidak berhak. Kemudian kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu enkripsi dan deskripsi. Untuk enkripsi, itu proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang berbeda menggunakan algoritma tertentu. Deskripsi, kebalikannya dari enkripsi, yaitu mengubah kembali yang tadinya samar ke informasi awal. Algoritma kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu simetris dan asimetris. Untuk yang simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama. Sedangkan yang asimetris, kebalikan dari simetris. Nah, kunci yang digunakan kunci yang berbeda. Cipher. Cipher ini adalah persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Ini adalah proses enkripsi. Bisa dilihat pada gambar di layar. Jadi proses atau fungsi enkripsi dapat ditulis sebagai E dalam kurung M sama dengan C. Kemudian proses atau fungsi deskripsi dapat dituliskan sebagai D dalam kurung C sama dengan M. Dengan keterangan M adalah plain text atau message, C adalah cipher text-nya. Teknik dasar kriptografi ada 5, yaitu substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, dan pemampatan. Untuk substitusi, tabel substitusi yang dibuat bebas, tapi dengan catatan penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan deskripsi. Untuk contohnya seperti tabel substitusi Caesar-Cipher 13. Untuk Caesar-Cipher, saya akan mencontohkan yang Caesar-Cipher. Metode Caesar-Cipher yang digunakan oleh Julius Caesar. Pada prinsipnya, setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada di 3 posisi dalam urutan alfabet. Contoh, huruf A digantikan dengan huruf D. Jadi, dihitung 3 tingkat lah dari A. Dapat dilihat lebih jelasnya dengan transformasi yang digunakan, seperti itu plain dan ciphernya. Untuk contohnya, jadi plain, misalnya kamu cantik, maka ciphernya bisa dilihat K itu 3 tingkat di atasnya LMN, maka ditulis N. A 3 tingkat di atasnya B, C, D, D, N, D, P, X, dan seterusnya seperti itu. Untuk contoh selanjutnya yang rotate 13, salah satu pengembangan dari Caesar-Cipher adalah inskripsi cipher substitusi yang umum digunakan di sistem operasi Unix. Pada sistem ini, sebuah huruf digantikan dengan huruf yang letaknya 13 posisi darinya. Sebagai contoh, huruf A diganti dengan huruf N, huruf B diganti dengan huruf O, dan seterusnya. Secara matematis hal ini dapat dituliskan sebagai C sama dengan row 13 dalam huruf P. Untuk mengembalikan kembali ke bentuk semulanya, yaitu deskripsi, dilakukan proses enkripsi row 13 2 kali.
P sama dengan rot 13 dalam kurung rot 13 dalam kurung P dalam kurung. Susunan alfabetnya rot 13. Nah, dapat dilihat lebih jelasnya dan tadi sudah dijelaskan A diganti dengan N. Ini sesuai urutan bawahnya. Untuk contoh seperti ini. Rot 13 hello. Terus kita lihat di susunan sininya. Hello H U E R U R. Terus L lagi hello L L Y L lagi Y. Terus O nya B ke atas. Jadi seperti ini hasilnya U R Y Y B. Jelas ya? Bisa dilanjut. Untuk blocking adalah menggunakan enkripsi blocking. Dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi. Dengan teknik ini, plain text dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Ciphertextnya adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal berurutan sesuai dengan bloknya. Kemudian permutasi, salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi atau sering juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Ekspansi, suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Yang terakhir, pemampatan. Mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya adalah cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Oke, steganografi. Steganografi itu keamanan dari segel ini bergantung pada kunci yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Dalam sistem steganografi yang kuat, hanya pihak yang memiliki kunci lah yang dapat melakukan ekstraksi pesan. Oke, watermarking. Tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan watermarking adalah tamper-proofing dan theater location. Tamper-proofing, watermarking yang digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan dari aslinya. Untuk theater location, watermarking sebagai alat identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Misalnya, penamaan suatu objek tertentu dari beberapa objek yang ada pada suatu citra digital. Teknik watermarking dibagi lagi menjadi dua, yaitu annotation atau caption dan copyright labeling. Annotation adalah watermark berisi keterangan tentang data digital itu sendiri. Misalnya pada broadcast monitoring, pada penayangan iklan di stasiun TV. Selain itu, watermark juga dapat digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Untuk copyright labeling, watermark digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital atau sebagai bukti autentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian mengenai keamanan multimedia ini. Sekiranya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.